kalau bagi saya konsep minimalism kan is living a meaningful life with less. Ada satu quote dari desainer kalau nggak salah dari Jerman namanya Dieter Rams. Dia bilang less but better. Karena di dunia ini suara tuh banyak banget, it's very noisy. Jadi kalau untuk kita mau lebih fokus, kita harus kayak all the noise semuanya harus kayak kita keluarin kan. Abis itu bener apa sih yang penting bagi kita sama apa yang mau kita fokusin. Kalau saya datang ke dunia ini tanpa barang-barang kan, abis itu ntar saya meninggalkan dunia ini juga pun barang-barang ini nggak bakal pergi sama saya. Apa yang bakal saya bawa, entah itu kayak to the afterlife atau apa, itu like all the memories, all the experiences. Kayaknya untuk sekarang ini lebih penting inner peace ya. Kayaknya dari semua kata-kata minimal yang mungkin kayak menjalani gaya hidup minimalism kayak sekarang yang saya prioritasin, yang pengen mungkin lebih difokusin juga is inner peace. Karena ujung-ujungnya emang mau itu dari kayak from the mental side atau kayak physical side, itu semua balik ke diri sendiri kan. And if we don't have that inner peace, kita pasti selalu terganggu dengan yang lain di dunia ini. Minimalism tuh bukan cuman kayak desain estetis, kayak nggak ada logo, warnanya cuma putih, abu-abu, warna netral. Tapi minimalism dengan apa yang kita sudah ada di rumah, kita pun bisa menerapkan gaya hidup minimalism. Karena balik lagi, minimalism itu lebih ke mindset bandingin sebuah desain. Emang minimalism juga is a design aesthetic, tapi perjalananku ini so far, yang dulu awalnya saya ngerasa tenang emang gara-gara desain, itu sekarang saya sadar bahwa minimalism is more than just decluttering. Emang itu kayak first step, tapi itu bukan end of the destination. Abis itu minimalism juga pun bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Gaya hidup minimalis semakin populer di tengah masyarakat. Gaya hidup yang menekankan pemikiran anti-konsumerisme dan memiliki prinsip less is more ini pun diadopsi oleh tokoh-tokoh dunia dan dalam negeri. Berikut di antaranya. Steve Jobs. Penerapan gaya hidup minimalis pendiri perusahaan Apple ini terlihat dari gaya hidup yang ikonik. Everybody wants an iPhone, but we need to make it more affordable. Ia kerap tampil dengan setelan sederhana yang sama setiap hari layaknya seragam. Hal yang dilakukan Steve Jobs ini untuk menempatkan waktu pada hal yang esensi dan lebih penting saja. Mark Zuckerberg. Seperti Steve Jobs, CEO Facebook yang juga orang terkaya kelima dunia ini, kerap menggunakan pakaian kasual dengan warna sama setiap harinya. Global SNS volume was right around 20 billion messages a day. So we're processing. Menurut Mark, hal tersebut membantunya mengurangi kebingungan dalam mengambil keputusan atas hal-hal yang remeh. Baru-baru ini, gue menjual semua jam tangan yang ada di koleksi gue. Kenapa? Selama setahun terakhir ini, gue lagi seneng banget ngulik yang namanya konsep hidup minimalis. Jadi minimalism. Selanjutnya adalah stand-up komedian dan YouTuber Indonesia Raditya Dika. Radit menjual seluruh koleksi jam tangan mewahnya untuk berkomitmen menjalani gaya hidup minimalis. Ia mengenal gaya hidup minimalis setelah menonton film dokumenter berjudul Minimalism. Film ini mengajarkan untuk berfokus pada kualitas dibandingkan kuantitas. Sebuah gaya hidup yang berfokus pada sedikit barang untuk menciptakan ruang seluas-luasnya. Metro TV